Di bawah bendera revolusi, menggali api perjuangan Bung Karno dalam lembaran kata. Bukan sekedar buku, tapi warisan perjuangan. Membaca buku di bawah bendera revolusi bukan hanya soal membaca sejarah, tetapi lebih seperti mengikuti perjalanan batin dan pemikiran Bung Karno dalam membangun Indonesia. Buku ini menyuguhkan kumpulan tulisan dari berbagai masa hidupnya, sejak masa penjajahan, perjuangan kemerdekaan, hingga awal masa pemerintahan. Bukan karya fiksi, melainkan catatan perjuangan yang lahir dari pengalaman langsung sebagai pemimpin revolusi. Jejak pemikiran seorang proklamator. Buku ini terbagi dalam 2 jilid, masing-masing berisi pidato, artikel, dan surat-surat Bung Karno yang membahas berbagai isu, mulai dari ideologi, nasionalisme, kemiskinan, kolonialisme, hingga tanggung jawab anak bangsa terhadap negaranya. Di dalamnya terlihat jelas bagaimana pemikiran beliau berkembang, semakin tajam dan tetap konsisten dengan semangat perjuangan. Gaya penulisan penuh semangat dan emosi. Yang langsung terasa dari tulisan Bung Karno adalah kekuatan emosinya. Gaya penulisannya seperti pidato, membakar semangat, menggugah kesadaran, dan membuat pembaca seperti sedang diajak bicara langsung. Meski memakai bahasa Indonesia formal, narasinya hidup, energik, dan terasa jujur. Ia tidak menulis untuk pamer pengetahuan, tetapi untuk menyampaikan pesan penting dengan sepenuh hati. Salah satu poin penting dalam buku ini adalah konsep marxisme, yakni ideologi yang berpihak pada rakyat kecil, petani, buruh, dan kaum tertindas. Bung Karno menolak kapitalisme dan kolonialisme, tapi juga tidak semerta-merta menerima komunisme mentah-mentah. Ia menciptakan jalannya sendiri, yang berangkat dari kondisi rakyat Indonesia sendiri. Marxisme menjadi simbol perjuangan yang dekat dengan realitas rakyat Indonesia. Bung Karno tidak mengajarkan nasionalisme sempit yang hanya membanggakan bangsa sendiri. Ia melihat nasionalisme sebagai alat untuk membebaskan manusia, bukan untuk memenjarakan pikiran. Dalam tulisannya, nasionalisme digambarkan sebagai semangat yang merangkul, bukan memecah belah. Ia percaya bahwa kemerdekaan Indonesia harus memberi manfaat, bukan hanya bagi rakyat Indonesia, tapi juga sebagai bagian dari perjuangan global melawan penindasan. Pesan untuk generasi muda, jangan apatis, jangan lupa sejarah. Buku ini secara tidak langsung adalah pesan abadi untuk anak muda. Bung Karno meyakini bahwa revolusi bukan hanya urusan generasi tua. Anak muda adalah penerus perjuangan. Ia mengajak kita untuk tidak puas hanya jadi penonton sejarah, tetapi ikut ambil peran. Tidak hanya lewat aksi besar, tapi lewat hal-hal kecil, berpikir kritis, peduli sesama, dan terus belajar. Bung Karno, sosok pemimpin manusiawi dan tulus. Melalui buku ini, Bung Karno tampil bukan sebagai tokoh yang sempurna, tapi sebagai manusia yang jujur, penuh semangat, dan tulus mencintai negerinya. Ia tidak hanya menunjukkan kekuatan, tetapi juga keraguan, rasa frustasi, dan luka. Justru dari situ kita bisa melihat bahwa kekuatan seorang pemimpin lahir dari ketulusan, bukan dari kesempurnaan. Di bawah bendera revolusi bukan hanya karya sastra politik, tapi juga refleksi jiwa seorang pejuang. Buku ini tidak akan pernah usang selama masih ada ketimpangan dan ketidakadilan. Ia akan terus relevan bagi siapapun yang ingin memahami Indonesia dengan lebih dalam dan ingin membangun negeri ini dengan lebih sadar. Untuk anak muda hari ini, membaca buku ini adalah bentuk penghormatan terhadap sejarah, sekaligus langkah awal untuk menciptakan masa depan yang lebih adil. Bung Karno sudah menyalakan api, tugas kita menjaga dan melanjutkannya.